Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Amin. Itulah kata Nabi, tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah. Allah menjamin langsung bagi yang membacanya kecuali Sayyidul Istighfar. Makanya tak apalah ya Pak Bu, mamponcok nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'abduka wa ladika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak apalah nih. Nanti buka, tanya Ustaz Google. Buka di Google Sayyidul Istighfar. Tulis Sayyidul Istighfar, itu akan muncul. Nanti ambil picture-nya, ambil gambar. Di gambar itu nanti kita ambil, download itu. Ako dia tulay anak tata suruh mo kirang ito. Ako dia sa mga oki bahasa Indonesia. Insya Allah. Luar biasa barakatnya itu Pak. Iya na Pak dongan nasa Nabi na paturo po ng Allah Ta'ala. Dia nang kanataribalisi. Sampai matanya bengkak kecuali Sayyidul Istighfar. Karena dihadiahkan kepada Sayyidul Anbiya. Kaya waktu na makanya ibaca. Menjelang waktu subuh. Wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Disitulah waktu yang paling bagus. Sekitar 15 menit sebelum subuh. Tak baca ya. Kemudian yang kedua kapan? Di waktu maghrib. Jadi nalai nanti menjelang subuh, nambil nanti sampai siang, sore. Di sore itu nambil sampai malam. Ya na tu ampai sahara itu paling bagus. Nah sebab onron na maleka eno, waktu na maleka eno. Dan disitulah doa mustajabah. Makan di waktu itu juga mendatangkan keberkahan. Jadi aku meki manre okoki waktu sahara makan. Tanya manrele makan sahara. Makan di waktu sahara disebut makan sahur. Makanya kau makan sahur itu teh 10-5 menit belum tama subuh. Ya nariasa makan sahur. Yo pilih makan sahur tetek 2. Manre tengah benih biasa net. Tanya makan sahur. Iya. Makanya paling bagus itu 15 menit sebelum subuh. Di situ baru sahur. Maka weh, cedela ada tuh balak-balak ki manre. Nggak usah balap Pak. Nanti jam 3 makan. Nggak usah niatkan sahur. Nah mau 5 pen melo tandre silahkan. Tapi jangan niat sahur. Nanti menjelang subuh baru kita niat sahur. Apa yang diambil? Ambil kurma 3 biji. Air putih 1 gelas. Kemudian kita niatkan sahur. Makan kurma 3 biji itu kemudian minum. Apa berkahnya? Mengikuti Nabi sahur dengan kurma. Dan mengambil barakahnya di waktu akhir. Kemudian yang ketiga, kurma juga adalah obat. Nah. Jadi aku meki manre tate 2 andre muki. Tapi aja tanya kangi sahur. Andre bawan nih. Nah, makanya saya wasiatkan. Nanti kalau Ramadan, beli kurma. Kurma apa saja? Sukari, kurma ajwa, kurma apa saja. Beli kurma, 3 biji ambil, masukkan dalam gelas. Kemudian isi air. 1 gelas itu baru tutup. Kapan dimasukkan? Sesudah sholat maghrib. Rendam. Nanti bangun makan sahur. Itu yang dijadikan sahur. Makan kurmanya yang 3 itu tadi. Kemudian airnya kita minum. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Itu bisa mengobati 40 jenis penyakit dalam. Itu tibun Nabi itu. Biasa mau minum air rendaman kurma? Nggak pernah. Wah, jadi masalah ini. Jadi nanti kalau sudah sahur, ambil lagi 3 kurma. Masukkan ke dalam gelas itu, kemudian isi lagi air, direndam. Nanti buka puasa, itu lagi yang dimakan, kemudian itu yang diminum. Itu obat. Itu kuncinya. Kalau sahur 3 kurma kan cepat. Kalau sahur makan nasi kan lama. Makanya Andre Muki jolo. Saya tuh nanti imsak baru sahur. Karena imsak itu kan masih ada 10 menit. Bukan masuk subuh. Kalau di Saudi mengatakan imsak itu sudah masuk waktu subuh. Kalau di Indonesia ada jadanya 10 menit magay. Nah sebab ini ulama Indonesia kada macapain ogi. May tatopi na kimay na Andre na. Kan begitu. Ini yang saya nukan ini. Makanya kalau imsak itu masih boleh makan. Yang tidak boleh itu ketika sudah azan subuh. Tadi siaga nih Pak. Weh, sudah 1 jam lebih nih.
Ah, wah, ini sudah hampir setengah 10 ini Pak. Ini panitia juga settingahnya ini tidak ada sambutannya. Langsung saya dikasih ceramah, makanya saya bingung siapa-siapa yang hadir ini. Nah, kemudian tadi istighfar, kemudian yang ketiga solawat. Ajak lalu tersalaya salawat. Saya pernah mendapatkan satu hadis Bukhari Muslim, dan inilah yang dijabarkan oleh para ulama sufi. Ketika Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Coba. Dena suku tepat nasi dia salang narekodena yase ipapujin na lori nabita dibanding dengan yang lainnya. Inilah yang dipahami ulama, dijabarkan ke orang tua kita. Ya kolete bola baru kok abara sanji ko jolo na pamonri bolamu. Siapa tahu engkau lebih mencintai rumahmu dibanding Rasulullah, maka dahulukan cintamu kepada Nabi dengan barasanji. Mali ko oto baru aja mu palari jolo narekode nak barasanji pu imangokoro. Kenapa? Nanti kau lebih mencintai kendaraanmu dibanding Rasulullah. Tapi kalau kau baca barasanji, kau buktikan bahwa kau lebih mendahulukan Rasulullah dibanding dengan kendaraanmu. Pengantin baru juga begitu. Tidak buktinya saya wanita pemak barasanji. Tahu mata kau tudang ipak barasanji. Kenapa? Karena siapa tahu kau lebih mencintai istrimu dibanding Rasulullah. Dahulukan kau baca barasanji untuk membuktikan bahwa kau lebih cinta kepada Nabi dibanding yang lainnya. Itu caranya ulama memahami hadis itu. Makanya kan begitu. Letih bola baru mak barasanji. Melioto baru mak barasanji. Otimpa baru mak barasanji. Mandrese baru mak barasanji. Melo ilete mak barasanji. Setiap waktu. Kenapa? Dia takut kalau dia lebih cinta kepada benda, lebih cinta kepada harta dibanding Nabi. Itu yang dia pahami Pak. Datanglah orang yang selalu mengatakan bid'ah, masuk neraka. Nah, ini jadi masalah. Barasanji tidak ada dalilnya. Itu karena tidak paham. Ya. Silakan yang barasanji Pak barasanji. Saya itu anak santri di pondok saya itu barasanji. Setiap malam Jumat baca barasanji. Saya kasih tahu anak di pondok itu anak tahfiz. Barasanji kok. Kenapa? Karena ini jadi masalah Pak. Kalau anak-anak sudah tidak kenal itu. Memang bukan wajib, tapi itu tanda kecintaan kepada Rasulullah. Bahkan, ini yang agak berat ini. Maka dia tahu pandrita pak hakikat. Ia sangil biasa ipapuji loko nabita dibanding yang lainnya. Mesti lebih megai kalimat masu pulukutimum musalawa dibanding dengan kalimat biasa. Ya komega mopi bicara lino munanya salawak muda pemupuji nabita. Mulai dimarahi ko makiro. Kan sudah berat. Makanya ada ulama mengatakan bacalah salawat Nabi 5.000 kali atau 10.000 kali setiap hari. Pasti lebih mega nih ucapan salawatmu dibanding dengan kalam-kalam lain. Sebagai bukti cintamu kepada Rasulullah. Makanya tulis gak baca sih 10 sabu sesok. Dia tulis. Gampang. Kalau mau baca 10.000 gampang Pak. Baca 1.000 sebelum sholat dan 1.000 sesudah sholat. 5 waktu sholat berarti sudah 10.000. Tanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Agak pelik. Sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril kita baca. Kalau salawat Jibril itu dibaca 1.000 Pak, itu cuma 11 menit. 10 misi di menit itu kok sisa bui baca. Itu sallallahu ala Muhammad. Iya. Berarti hanya 22 menit itu sudah 2.000. Kita sini gare. Sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Jadi itu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi sallallahu ala Muhammad. Iya. Baca aja itu 1.000 kali sebelum sholat. Kau pura nih masam pejas sunat tak baca nih 10 sih di mana itu? Atau sambil berjalan ke masjid baru dibaca. Nanti selesai sholat, selesai zikir, kemudian sudah sholat sunat, baca lagi 1.000 kali. Ya kau dia tulis 5 sabunah. Si sabu setiap selesai sholat. Itu nak. Ya kau dia mau patulis si sabunah nasiasoh. Ya kau dia mau patulis itu si sabu makundu tongang.
Nah 200 man itu ko pure masam peja subuh 200 ko lori 200 ko sore 200 ko mangaribi 200 ko ise kasih sabun. Iya ko demo patul le si ratu to na. Iya ta sapra bani batu maklakin robot tu ni baca ro si 100. Tapi saya dapat ilmu dari pimpinan pondok pesantren di Jawa itu. Dia minta karena saya dirikan pondok itu diminta saya mengatakan Pak Kiai mohon berikan amalan supaya bisa bagaimana bisa supaya pondok itu bisa diberi rezeki berkesinambungan. Yang kedua itu dimudahkan karena lahan tidak ada. Apa dia pesankan? Cidi mina podanga. Saya mendirikan pondok sebesar ini lebih 30 hektar itu hanya modal salawat Jibril. Kita aja nak kasih tahu. Talu puluh nih hektar nasa plonnya pondok Pak Ustaz. Salawat Jibril mi modalan. Tanah pertama saya katanya di sini hanya 15 are. Setelah itu salawat Jibril itulah menyebabkan tanah di sekitar ini diwakafkan orang. Saya minta amalannya bagaimana caranya. Nah podang enggak? Magampang Pak. Sisep busyesok. Salawat Jibril. Tapi tidak dipakai berdoa. Iba coba misi sabu. Nanti malam Jumat sholat sunnah hajat kemudian baca 1000 baru berdoa khusus. Itu pesannya. Nah, dan ternyata Pak alhamdulillah berkahnya luar biasa. Agar podang enggak? Kalau ada sesuatu yang dibangun dan tidak bisa terbangun nak baca ini. Yang kedua kung kagaga melu mubalu na cia tarala baca itu. Ang kagaga melu murusut na cia selesai bacakan itu. Tapi jangan berdoa kecuali di malam Jumat. Kumpul 1 pekan nanti di malam Jumat berdoa. Ya kung kagaga tau meta balu na cia tarala itu tapakengi. Na mau janda ko cia laku ya tu suruh baca. Iya. Dito nami ka janda ko. Ya. Itu penting saya wasiatkan Pak Bu. Dan ternyata berkahnya itu luar biasa. Ya. Makanya saya yakin betul itu dengan salawat Jibril. Tapi 1000. Itu dibaca dulu mukadimahnya, pembukanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi.